أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan kembali kita hadir dalam pembelajaran secara online. Dan kita mohon maaf kepada antum semuanya karena kedatangan kalian ke pondok itu masih tertunda. Ya, kita atur secara bertahap dan insya Allah ya nanti kalau sudah diizinkan untuk hadir di pondok ya kalian insya Allah nanti pembelajarannya kembali dengan tatap muka. Baik, kita kemarin juga sudah ujian semester dan semoga kalian semuanya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan tidak ada yang remedi ya, karena itu meringankan kalian dan juga para asatid. Taib, ayuhat talibat, kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini adalah yang baru yang akan membicarakan tentang masalah haid. Taib, iftahna kutubakuna jami'an. Dan sebelum itu marilah kita berdoa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Taib, ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Iftahna as-safha hadhihi as-sab'a ba'da sab'in, babul haid, bab yang menjelaskan tentang haid. Al-haidu daman ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'ati ghidaan li janiniha. Yang dinamakan haid adalah darah yang Allah jadikan, ya, ini termasuk dari rahmat dan juga hikmahnya, yang Allah jadikan di rahimnya perempuan sebagai makanan untuk janinnya. Fa idza wada'a tahawwala ila labanin, dan apabila wanita itu telah melahirkan dan telah meletakkan janinnya, maka berubah menjadi susu li ghidai tifliha, untuk makanan anaknya. Fa idza kanat ghairu hamilin wala murdi, dan apabila wanita itu tidak hamil dan tidak menyusui, baraza az-zaidu minhu fi awqatin ma'lumatin, maka tampaklah ya tambahan dari darah itu di waktu-waktu yang sudah diketahui. Lihada yang diru an tahyadul hamilu awil murdi, jarang bahkan nyaris ya kita melihat ada seorang yang hamil atau menyusui itu haid. Wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun fil ibadat wa ghairiha, dan keluarnya darah haid ini berhubungan dengan hukum-hukum dalam peribadatan dan selainnya. Al-hadisu tasi' wa salasun, hadis yang ke-39. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh radhiyallahu anha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dari Aisyah bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Inni ustahadu fala adhuru afa ada'us shalah?" Sesungguhnya aku sedang ditimpa istihadah dan aku tidak bersuci, apakah aku meninggalkan salat? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "La, inna dzaliki irqun. Walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahyadina fiha thumma ightasili wa shalli." Rawal Bukhari wa Muslim. Beliau menjawab, jangan, ya maksudnya jangan tinggalkan sholat. Karena apa? Sesungguhnya itu adalah
pembuluh darah. Walakin tetapi tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang kamu haid di dalamnya. Kemudian cuci atau mandilah dan bersolatlah. Di riwayat yang lain, walaisat bil haidati, bil haidati, ada yang membaca bil haidati, fa idza aqbalat al haidatu fatrukis shalah. Itu bukan haid, dan apabila haid itu datang maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qatruha faghsili anki dam wa shalli, riwayat Bukhari. Dan apabila telah pergi masanya, ya, masa dari haid itu, maka mandilah, ya, karena sebab darah itu, dan bersolatlah. Gharibul hadis, dzaliki, ya, bikasril kaf khitaban lil mar'ah as-sailah. Ya, kenapa penyebutannya dzaliki? Ya, karena yang diajak bicara adalah perempuan yang bertanya. Kemudian yang kedua, irqu infajar, yaitu pembuluh darah yang memancar. Sebagaimana datang di salah satu riwayat, dikatakan bahwasanya pembuluh darah ini adalah al-adil, yang mana al-adil ini adalah huwa fi adna rahimi dunna qa'rihi. Ya. Ya, qa'run ini adalah bagian paling bawah. Jadi ini sesuatu yang dekat dengan rahim, tetapi di bawah, bagian paling bawah, ya. Wa damul haid yakhruju min qa'ril rahim. Adapun jadi maksudnya duna ini bukan, ya, bukan di bagian bawah. Adapun darah haid itu keluar dari bagian bawah rahim. Kemudian yang ketiga, idza aqbalatil khiydah, ya, qala al-Khattabi bi kasril ha wa ghalata min fathiha li'anna al-murad al-hala, karena ini menunjukkan keadaan. Jadi dibaca al-khiydah walaupun ada yang membaca al-haidah. Ya. Kemudian Zakar as-San'ani anna fada'is salat, ya, aula min fatrukis salat. Jadi lebih utama mengucapkan fada'is salat di dalam hadis tersebut daripada fatruki as-salat. Tsumma al-makna al-ijmali, makna secara global, Zakarat Fatimah bintu Abi Hubaish, telah menyebutkan Fatimah binti Abu Hubaish lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna damal istikhadah yusibuha. Beliau menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya darah istikhadah telah menimpanya. Wala yanqati'u anha, dan tidak berhenti darinya. Wa sa'alathu hal tatrukus shalah lidzalik. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, apakah boleh dia meninggalkan salat karena hal itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatrukis shalah. Beliau menjawab, jangan tinggalkan salat, li'anna damal ladzi tutraku li ajli as-shalah huwa damul haid. Bahwasanya, ya, darah yang dipakai sebagai alasan untuk meninggalkan salat, yang mana salat tidak boleh dilakukan, adalah darah haid. Wa hadzal dam alladhi yusibuka laisa dam haid, dan darah yang menimpamu ini itu bukan darah haid. Wa inna ma huwa damu irqin munfajir, itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah yang memancar atau menyembur. Wa idza kana al-amru kama dzakarti min istimrari khuruji dam fi ayyami haidataki al-mu'tada wa fi ghairiha fatrukis shalah ayyami haidaki al-mu'tada. Ya. Fi ayyami haidaki al-mu'tada faqat. Ya. Jadi apabila perkara seperti itu, sebagaimana yang kau sebutkan, yang terus menerusnya keluar darah pada hari-hari haidmu, ya, haid-haid yang sudah terhitung hari kebiasaan, dan di selainnya, maka tinggalkanlah sholat hanya pada hari haidmu saja, ya, hari-hari kebiasaanmu saja. Wa idza qadat, dan apabila selesai, faqtasili waqsili anka anta, maka bersihkanlah dan mandilah karena darah itu, yaitu darah haid itu.
Tsumma sholli, kemudian sholatlah. Walau kana damul istihadha maka, walaupun darah istihadha itu masih ada bersamamu. Ma yukhadhu minal hadis ay al fawaidu, ya, fawaid atau faidah-faidah dari hadis ini. Al awal al farqu baina damil istihadha wa baina damil haid. Ada perbedaan antara darah istihadha dan darah haid. Padamul istihadha wa mutlaq. Adapun darah istihadha itu keluarnya itu bebas, ya, kapan saja. Wa amma damul haid falahu waqtun khas. Adapun darah haid itu mempunyai waktu-waktu tertentu, waktu yang khusus. Asani anna damul istihadha la yamna'u minas salati wa sa'ira al-ibadah. Wasairi al-ibadah. Bahwasanya darah istihadha tidak mencegah dari salat dan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Tsumma salis anna damal haid yamna'u minas salati min ghairi qada'in laha. Bahwasanya darah haid itu mencegah dari salat tanpa ada qada. Ya, jadi kalau haid wanita itu dilarang untuk salat dan tidak ada qada. Ya, secara umumnya tidak ada qada baginya. Tsumma ar-rabi' anna al-mustahadh allati tu'rafu qadru adati haidha tahsabuha thumma taghtasilu ba'da inqidha'iha litaquma ayyama dhahriha bil ibadah allati tatajannabuha al-haid. Bahwasanya istihadha, orang-orang wanita yang istihadha yang kadar atau ukuran ke darah haid kebiasaannya itu dan dia bisa menghitungnya, maka kemudian dia mandi setelah terputusnya darah haid, ya, agar bisa melakukan pada hari-hari sucinya itu dengan ibadah, yang mana itu dijauhi oleh wanita yang haid. Suma al-khamis anna dama najisun yajibu ghusluhu. Bahwasanya darah itu najis, wajib untuk dicuci. Suma sadis annahu la yajibu 'ala al-mustahadha tiqrarul ghusli li kulli dukhuli waqti shalat. Bahwasanya tidak wajib bagi wanita yang istihadha untuk selalu mengulang mandinya pada setiap waktu salat itu masuk. Kemudian yang ketujuh, Zakara Ibnu Daqiqil Aid, telah menyebutkan Ibnu Daqiqil Aid, anna qawlahu faghsili anki ad-dam wa salli muskilun fi dhahirihi. Jadi ada iskal atau satu yang mengganjal di zahirnya. Li'annahu lam yadhkur al-ghusl, karena tidak menyebutkan al-ghusl. Wala budda fi ba'da inqidha'i ayyamil haid minal ghusli. Maka wajib di dalamnya setelah terputusnya hari-hari haid, ya, dari mandi. Jadi wajib mandi setelah selesainya hari-hari haid. Wal jawabu as-sahih, dan jawaban yang benar, anna hadhihi ar-riwayah wa illam yudhkar fiha al-ghuslu fa hiya mutadaminahu lahu. Jadi bahwasanya riwayat ini walaupun tidak menyebutkan di dalamnya mandi, ya, tetapi itu terkandung di dalamnya. Li wurudihi fi riwayat al-ukhra as-sahih alladhi qala fiha fa waqtasili. Ya, jadi disebutkan di riwayat yang lain, ya, riwayat yang sahih yang lain, yang mana beliau mengatakan waqtasili, dan berikhtisal atau mandi, ya, dan mandilah. Taib ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan awal dari babu al-haid, bab tentang haid. Ya, taib, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.